Ada satu suaranya. Coba Tes. Tes, satu, dua. belum masuk. Tes, satu, dua. Belum. Audio setting coba. Tes. Nah, ya, oke. Masuk, masuk suaranya. Tadi. Tes. Oh, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pe- Perkenalkan, nama saya Muammar Khadafi, TI semester 11. Saya izin untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Untuk judul, deteksi penyakit brown spot secara real time pada tanaman padi menggunakan model SSD MobileNet versi 2. Pada latar belakang ini, padi merupakan komoditas pangan strategis dan utama di Indonesia. Produktivitasnya sangat vital bagi ketahanan pangan nasional. Penyakit brown spot seringkali menyebabkan penyakit brown spot bercak coklat yang disebabkan oleh jamur Cercospora oryzae dapat menyebabkan kehilangan hasil panen hingga 50%. Deteksi oleh petani masih bersifat visual dan subjektif, sehingga seringkali terlambat dan tidak akurat. Dibutuhkan keahlian khusus untuk mengidentifikasi sejak dini. Maka, solusi yang dapat ditawarkan, pemanfaatan teknologi computer vision dan deep learning menawarkan solusi deteksi dini yang cepat, objektif, dan dapat diakses langsung oleh petani melalui aplikasi smartphone. Pada grafik ini terlihat 10 negara konsumen beras terbesar di dunia, dan Indonesia menempati posisi keempat terbesar konsumen beras terbesar di dunia. Ini adalah citra padi yang memiliki penyakit brown spot, yaitu bercak coklat. Dari latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah yang bisa didapat yaitu bagaimana merancang arsitektur model deep learning SSD MobileNet versi 2 untuk mendeteksi objek brown spot pada citra daun padi. 2. Bagaimana mengimplementasikan model yang telah dilatih ke dalam sebuah aplikasi Android yang mampu melakukan deteksi secara real time. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan masalahnya: 1. Membangun dan melatih model deteksi objek MobileNet versi 2 SSD hingga mencapai tingkat akurasi yang baik. 2. Mengembangkan prototipe aplikasi Android yang fungsional untuk deteksi brown spot menggunakan model tersebut. Untuk tahapan penelitian, terdapat flowchart atau diagram alur mulai dari studi literatur, pengumpulan dan pelabelan data, pre-processing citra, perancangan model, pelatihan dan validasi model, evaluasi performa model, konversi model, pengembangan aplikasi Android, dan pengujian aplikasi. Pertama, melakukan studi literatur. Di sini kita bisa mencari referensi jurnal atau artikel yang berhubungan dengan penelitian kita. Untuk dataset, saya menggunakan dataset open source Nirmal Sankalana yang diunduh dari situs kaggle.com. Pelabelan data anotasi data menggunakan tools open source yaitu aplikasi label IMG untuk melabeli kotak bounding box pada citra. Setelah itu, tahap pre-processing data. Di sini, seluruh gambar yang telah dilabeli dan dianotasi masih dalam ukuran default yaitu 320 kali 320 pixel. Maka pada tahap ini, ukuran semua gambar harus dirubah menjadi 300 kali 300 pixel agar sesuai dengan model deteksi objeknya. Dan mengubah formatnya jadi angka tensor yang bisa dibaca dengan model. Setelah itu pada tahap ini,
perancangan model yaitu merancang model mobile net versi itu single shot detector dengan mobile net versi itu sebagai backbone untuk ekstraksi fitur. Arsitektur deteksi menggunakan single shot detector, sebuah arsitektur yang dirancang untuk deteksi objek secara cepat dalam satu kali proses single pass, sehingga sangat cocok untuk aplikasi real time. Dan untuk mobile net, yaitu backbone sebagai fitur ekstraksinya yang dipilih karena strukturnya yang ringan dan efisien secara komputasi, menjadikan ideal untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti smartphone. Terdapat gambar di bawah ini yaitu arsitektur SSD Mobile Net versi 2. Setelah model dirancang dan dibangun, maka proses selanjutnya yaitu melakukan pelatihan data pada model yang sudah dibuat tadi. Data dibagi menjadi dua dengan rasio 80:20, yaitu untuk data training 80% dan data tes validasi 20%. Saya menggunakan dataset yaitu 1000 image yang dibagi menjadi 800 untuk data training dan 20% data untuk validasi. Setelah itu, melakukan pengaturan atau penyetingan hyperparameter sebelum pelatihan model. Saya memberikan batch size sebesar 64, 6 epoch 200, 6 runs 5, sampai pada tahapan ini yaitu evaluasi hasil dari pelatihan model. Setelah berhasil melakukan training data sebanyak 5 kali pengulangan, maka dapat dinilai rata-rata terbaik base map mean average precision yaitu 0,7 atau sama dengan yaitu 70%, base IOU intersection over union sebanyak 46,8%. Dari rata-rata 5 random set, maka rata-rata yang dapat terlihat sangat baik yaitu pada set keempat. Setelah itu dalam tahap evaluasi, terlihat dalam grafik kurva training loss dan validation map dalam 5 kali pengulangan. Kurva loss menunjukkan model berhasil konvergen pada epoch ke 150. Data belajar dengan stabil, sedangkan kurva MAP pada data validasi terus meningkat, menunjukkan model mampu mengeneralisasi dengan baik. Dapat dilihat dari grafik, pada epoch ke 150, grafik tidak lagi memberikan hasil yang signifikan dari epoch 125 sampai 150 dan seterusnya. Sehingga epoch cukup sampai 150 karena seterusnya tidak lagi memberikan nilai yang signifikan. Maka disebut konvergen. Setelah berhasil mendapatkan model yang terbaik, maka tahap selanjutnya melakukan deployment ke aplikasi mobile berbasis Android. Sebelum proses deployment, model harus dikonversi terlebih dahulu menjadi format TouchScript.pt agar mendukung PyTorch mobile. Kesimpulan, model MobileNet versi itu model SSD MobileNet versi itu berhasil dibangun dengan mampu mendeteksi penyakit brown spot dengan performa yang baik, ditunjukkan dengan nilai rata-rata MAP sebesar 70%. Terima kasih. Untuk pengujian aplikasi mungkin masih untuk proses tahap selanjutnya karena belum selesai. Syukran. Mungkin ada pertanyaan.
ada Kadafi. Silakan. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan tanya. Alasan antum untuk menggunakan metode timbang TensorFlow. PyTorch ketimbang Timbang TensorFlow. karena kan Android sendiri itu biasanya TensorFlow. punya Google. Ya. Kenapa nggak terintegrasi sama Google saja yang Biar kedengaran yang ada di Zoom-nya diambil. sudah saya Unmute, oh, diambil jadi nah, supaya terdengar. pasti Ya. Dapat diulangi pertanyaan. alasan antum memilih PyTorch ketimbang TensorFlow. Karena kan Android sendiri itu punya Google. Jadi kenapa nggak di TensorFlow yang punya Google itu? Nah, Karena waktu kemarin saya mencoba memakai TensorFlow tapi terkendala di Google Colab-nya karena untuk versi sekarang kan versi Python 3.11 sedangkan yang support untuk sesuai data set sama model ini cuma di Python 3.10. Jadi kemarin tuh banyak yang error. Nah, jadi terpaksa pindah ke PyTorch. Kemarin sudah mencoba menggunakan TensorFlow tapi banyak yang trouble. Coba yang lain, silakan. Ada pertanyaan? Bat, tanya Bat. Baru join. Baik. Yang lain silakan. Sabri. Ada yang baru join semua ya? Oke, enggak apa-apa. Nanti mungkin di akhir itu. Oke, syukran Hadafi. Ini tadi si Hadafi mempresentasikan skripsinya ya tentang deteksi penyakit daun padi brown spot ya? Iya. Brown spot, deteksi. Ya. Terus saya mengundang lagi alumni TI Senpai yang sekarang sedang studi S2 di UAD Jogja. Naseh, Mas Naseh. Nah, beliau insya Allah juga akan mempresentasikan skripsinya dulu ya tentang mirip dengan Hadafi. Oke, silahkan Mas Naseh. Siap, bisa tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Odi yang sudah memberikan saya kesempatan buat sedikit sharing ini tentang skripsi saya dulu. Ya, di sini saya sebentar saya screen dulu. Sebentar saya. Apa sini. Sebentar saya. Oh ya. Apa? HDMI-nya. HDMI-nya. Ya, sebentar saya. Ya. Oke. Audio. Loh, kok gak keluar? Rem. Enggak ada deteksi HDMI ya? Saya. Oh, ngubah ini dulu ya. Output sound. Nah. Oke. Oke, sip. Pak, tak tes audio. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, siap, Set. Suara saya terdengar, Set? Dengar jelas.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, khususnya Ustadz Odi sudah memberikan saya kesempatan buat sharing tentang skripsi saya dulu. Jadi dulu skripsi saya itu segmentasi semantik eh, citra citra daun padi, spesifiknya ke penyakit leaf blast. Nah, itu saya menggunakan eh, UNet yang udah dioptimasi gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara dari latar belakang, nah di sini apa namanya? Latar belakangnya pertama karena nasi itu atau apa rice, beras itu sebagai produk pangan utama di seluruh dunia, terutama khususnya di Indonesia gitu. Nah, kemudian mengacu ke background yang kedua itu ada menurut BPS, nah ini the Central Statistics Agency explained that the increase in the rice consumption compared to decline in production 2020-2021. Nah, jadi pada tahun itu ketika saya meneliti pada tahun sebelumnya 2020 sampai 2021 itu terjadi peningkatan konsumsi pangan dari beras itu sendiri. Nah, kemudian berlanjut this disease attack rice leaves at an early stage and it's dangerous to handle because it's similar symptom to leaf like disease. Nah, jadi apa namanya? uh, Life disease ini apa namanya itu muncul ketika awal pertumbuhan padi, di mana ini kasusnya mirip dengan penyakit lainnya. Maka dari itu perlu adanya solusi. Nah, jadi eh, apa namanya penelitian ini ada untuk melihat bagian mana sajakah dari sebuah citra di daun padi itu yang terjangkit oleh penyakit leaf blast gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke metodenya. Nah, jadi apa apa yang bakal saya lakukan? Pertama, itu data collection. Nah, data collection ini waktu dulu saya bareng teman saya itu Imam Fauzi. Nah, itu kami langsung ngambil datasetnya ke Babadan di dekat rumahnya apa namanya Ustazah Triana. Nah, itu masih masih ke utara lagi seingat saya. Nah, itu kami ngambil data itu kisaran saya lupa kalau tidak salah sekitar 300-an. Nah, itu dikenalkan dari petaninya, kenalannya Ustazah siapa? Ustazah apa? Ustazah Niken. Nah, itu. Bunikan, ya. Ya, Bu Niken. Nah, dari apa namanya? Dari data yang sudah diambil kemudian kalau misalnya yang saya lakukan itu melakukan labeling. Nah, jadi datanya itu saya labeling secara manual. Waktu itu menggunakan eh, apa namanya? Saya lupa ada aplikasi di Linux yang bisa buat semacam semacam Corel gitu. Inkscape. Nah, saya ingat Inkscape. Nah, dari hasil dataset yang sudah saya ambil, saya koleksi, kemudian saya labeling. Nah, kemudian masuk ke data validation. Nah, data validation ini waktu itu ke Ustadz Zaniken. Jadi datanya saya berikan semua, kemudian ketika sudah di ACC baru kemudian saya gunakan sebagai dataset untuk modeling gitu seperti itu. Nah, kemudian berlanjut ke proses modeling. Nah, saya menggunakan UNet karena UNet terbukti ampuh untuk melakukan segmentasi pada citra gitu. Nah, kemudian di dalam UNet itu ada pemilihan hyperparameter. Nah, disinilah pentingnya apa namanya UNet. Ketika kita menggunakan hyperparameter yang pas, yang sesuai, maka apa namanya tidak memerlukan resource yang besar gitu. Dengan pemilihan yang tepat ya hyperparameternya.
Nah, kemudian baru optimized model parameter. Nah, di penelitian ini saya mengoptimasi model UNet sehingga menggunakan parameter sesedikit mungkin untuk bisa menghasilkan model yang akurat seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada eksperimen dan result. Eh, di sini saya membagi jadi 2 bagian. Nah, yang pertama itu eh, tidak menggunakan optimasi seperti itu. Nah, kemudian yang bagian kedua itu saya menggunakan optimasi hyperparameter seperti itu. Kemudian berlanjut ke yang kedua ini. Nah, ini model yang saya gunakan. Model unit yang saya gunakan ini di situ ada terdiri dari input, kemudian di bagian awal ada encoder. Nah, kemudian ada bridge. Nah, bridge ini menghubungkan ke proses decoder. Jadi citra itu di encode, kemudian di decode, gitu. Nah, di sini terlihat di bagian sebelah kanan. Nah, itu apa saja layar-layar yang saya gunakan pada encodernya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini base hyperparameter. Nah, di sini saya menggunakan optimasi dari beberapa hyperparameter. Di situ ada hyperband. Sebentar, di sini kan ada di bagian paling kiri. Kalau di kolom paling kiri di situ tertulis sequential parameter. Nah, jadi itu parameter apa saja yang saya gunakan gitu. Nah, terus kemudian di kolom yang kedua di situ ada base model. Nah, jadi model yang saya buat pertama kali gitu, sebelum adanya optimasi. Nah, kemudian di kolom yang ketiga itu ada hyperband optimization. Nah, UNet yang di kolom ketiga ini saya optimasi menggunakan hyperband. Kemudian setelahnya ada random search dan Bayesian gitu. Nah, bisa terlihat di sini di sebentar, saya nggak kelihatan. Nah, eh, bisa terlihat di bagian hyperband. Nah, itu di situ saya mendapatkan eh, file loss yang paling kecil gitu dibanding dibanding optimasi yang lainnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dilihat di bagian random search itu saya bisa meningkatkan akurasinya sampai 0,9882. Nah, di situ itu yang paling tinggi dibanding parameter lainnya. Dan juga catatan besarnya adalah total parameter yang saya gunakan untuk membuat model ini itu paling kecil, yaitu 8 juta dibanding Hyperband, Bayesian, bahkan base modelnya sendiri sampai 34 juta. Tapi catatan pentingnya, base model yang saya gunakan itu terbukti bisa tereduksi dari optimasi yang saya lakukan. Dari ketiganya itu, dari Hyperband, Random Search, sama Bayesian. Tapi yang paling menunjukkan signifikan itu yang Random Search, yang bisa mereduksi sampai 8 juta, dari 34 juta. Nah, kemudian di bagian, ini tadi rangkumannya. Yang sudah dioptimasi bisa menghasilkan akurasi tadi segini 0,9882, kemudian lossnya 0,0549 dengan parameter yang hanya 8 juta. Nah, konklusinya, jadi kesimpulannya adalah unit ini memang terbukti efektif untuk melakukan segmentasi pada data image seperti itu. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwasanya random search itu merupakan optimasi yang paling terbaik yang dilakukan pada penelitian ini gitu. Dari tiga optimasi itu,
random search yang paling bagus seperti itu. Oke. Eh, sekarang mungkin ada yang mau bertanya, monggo silakan. Artikelmu share screen artikelmu. Artikel, oh ya sebentar. Iya. Artikelnya. Artikel. Bentar, Sat. Ini Sat, untuk artikelnya berikut Sat. Nah, uh, Saya cerita sedikit ya tentang artikelmu ini. Ini presentasi di mana dan sebagainya ya. oh ya siap Sat. Nah, jadi waktu saya semester 7 itu, Setodi memberikan saya kesempatan untuk melakukan conference internasional di ITS. Nah, namanya itu CENIM, International Conference of Computer Engineering, Network and Intelligent Multimedia. Nah, itu. Nah, jadi ketika saya presentasi itu pastinya menggunakan bahasa Inggris, nggak boleh bahasa Indonesia karena internasional. Dan eh, apa namanya eh, waktu itu saya ingat ada 2 orang penanya dan itu dari pertanyaannya itu tertarik dengan penelitian ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas sekilas tentang paper ini, ya kurang lebih isinya sama dengan yang tadi karena yang tadi itu slide presentasinya gitu. Cuman saya ringkas sedemikian rupa seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang Yang ada gambar daunnya, mau tunjukkan saya hasil ada segmentasi. yang ada gambar daunnya ini. Nah, jadi ini gambar gambar dataset yang saya ambil. Nah, kemudian ini labelnya, pada bagian yang kedua itu label label yang ditempeli sama dataset aslinya. Jadi numpuk gambarnya jadi 2 gitu. Jadi terlihat mana mana gambar mana saja yang saya labeli seperti itu. Yang atau label yang mana tunjukkan. Yang saya label itu yang biru ini, yang biru nih. Yang biru ini untuk daun. Nah, kemudian yang bagian dalamnya ini merah ini leaf blaze-nya seperti itu. Nah, kemudian di bagian luarnya saya warnai waktu itu kalau nggak salah hitam gitu. Nah, kemudian setelah diprediksi, setelah dibuat modelnya diprediksi, nah begini hasilnya kurang lebih. Nah, ini backgroundnya, kemudian di sini ada daunnya, kemudian di sini yang bagian merah itu leaf base-nya seperti itu. Nah, yang biru ini ya errornya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya dibuat hitam putih seperti itu. Jadi terlihat bagian leaf base-nya itu yang kalau misalnya yang grayscale pred itu yang warna kuning-kuning itu seperti itu. Begitu teman-teman. Oke. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Silakan. Silakan. Yang pertama tadi dari Hadafi object detection ya, spesifiknya ke penyakitnya, localization-nya. Yang kedua ini dari
Naseh terkait segmentasinya penyakitnya. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Silakan, silakan. Oh ya, Haji, silakan sih. Kok antum join Zoom nggak? Atau pakai ini nggak apa-apa? Nggak, maksudnya ngomongnya pakai mic di unmute biar kedepan. Apaan izin bertanya sedikit. Terus kan agak telat tadi saya. Jadi fungsi utama dari yang conclusion tadi kan bahas unit itu dalam conclusionnya. Nah, fungsi utama dalam konteks pemrosesan gambarnya tuh gimana ya? Konteks utamanya kita melihat Iya. bagian mana saja yang sudah terkena penyakit seperti itu. Jadi dari satu daun, bagian mana yang sudah terinfeksi, yang sudah terkena penyakit. Nah, konteks dari segmentasi itu kan mensegmentasi apa namanya? Menentukan mana saja bagian yang terkena dan yang tidak. Itu segmen. Apakah terjawab ya? Mungkin dari pemahaman saya udah terjawab ya, karena terlihat sendiri ya. Ya, betul. Oke, sudah. Yang lain silakan. Mungkin ada yang tertarik buat ngambil skripsi ini, kan bisa buat nanya. Boleh. Iya. Penyakit padi itu banyak ya, variasinya. Ada yang ini yang dipakai kawan-kawan Naseh dan Khadafi ini baru di daunnya. Ya. Ada juga yang di tangkai. Itu. Ada juga yang penyakitnya itu nyerangnya di awal musim dan ada yang di akhir mau menjelang panen. Unik. Ya. Silakan, Ibat, mau tanya? Ya, Bet. Di unmute, Bet. Silakan, Bet. Ya, mungkin saya mau bertanya, Iya. dalam mengerjakan skripsi ini mungkin tantangan-tantangan apa aja yang antum hadapi yang mungkin kita dapat ambil sebagai pelajaran kita nanti. Oke. Ya, jadi apa tantangan yang ada ketika melakukan penelitian ini ya. Nah, jadi waktu dulu itu apa namanya? Saya perlu ada waktu dulu itu untuk merunning ini, saya itu ngerunning selama kurang lebih 2 hari, saya nggak tidur. Nah, waktu itu masih pakai Kaggle. Nah, mungkin itu aja sih yang paling tantangan paling berat, karena memang betul-betul harus nunggu gitu. Dan saya menggunakan, kalau tidak salah, 6 akun gitu, 6 akun buat merunning 2 hari. Nah, ada satu tantangan lagi, yaitu ketika saya buat sampai base model itu aman. Tapi ketika apa namanya sudah masuk ke optimasi, nah berarti kamu betul-betul harus paham betul apa yang kamu tuliskan, apa yang kamu ketik dalam codinganmu tuh kamu harus paham gitu. Dulu belum ada ChatGPT, jadi apa namanya kita masih berpatokan sama dokumentasi. Jadi kita harus betul-betul paham bagaimana dokumentasi itu, seperti itu. Itu tantangannya. Harus baca sama runningnya lama gitu. Itu aja. Oke, terjawab, Pak. Yang lain Alhamdulillah, silakan. jawab. Barangkali ini apa? Ada yang pernah penasaran enggak ini dengan optimasi itu apa sih? Kenapa Mas Nasir ini harus ngeran sampai menggunakan 6 akun? Karena nggak cukup sekali saja running itu kan? Coba saya cerita saya. Ya, jadi 6 akun itu, jadi kan dulu saya yang sudah jadi base modelnya ya, yang menggunakan 34 juta parameter itu. Nah, ketika dihadapkan dengan masalah optimasi, ya saya perlu melakukan berbagai percobaan gitu.
menggunakan Hyperband, random search, dan Bayesian. Dan itu kan nggak bisa satu akun. Nah, makanya saya buat 6 akun, tiga maksudnya eh, 2 akun untuk satu jenis optimasi seperti itu. Nah, apa namanya? Dan ngerunningnya itu nggak sebentar, mungkin satu optimasi saja sekali running itu mungkin bisa 2 jam seperti itu. Nah, jadi ya, dan kenapa saya harus optimasi gitu? Ya, alasan utamanya untuk mereduksi parameter yang dibutuhkan untuk membuat model unit ini. Dari yang 34 juta, gimana caranya jadi sedikit gitu. Kenapa? Kenapa sedikit? Karena dengan sedikit itu eh, apa namanya? Apa namanya? Menyederhanakan proses model itu. Dengan proses model yang sederhana, artinya proses komputasi dan yang lain sebagainya itu bisa lebih efisien untuk segmentasi apa namanya gambar padi ini seperti itu. Itulah pentingnya optimasi seperti itu. Oke. Kodemu masih ada sih? Nah, itu saya sudah Enggak. lama nggak buka, Zat. Tapi kayaknya masih ada, Zat, di Kaggle. Coba antum cari dulu. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Nah, ini Rito mau tanya. Yono tanya. Enggak. Hah? Habis mau tanya habis. Hah? Pintunya apa di jeretnya biar nggak buka kena angin nanti. Ansar tanya, Ansar. Tanya, silakan. Najib, nggak ada. Oke. Sudah, Ji sudah. Apa? Bri mau tanya, Bri? Sudah mewakili, sudah diwakili Aji tadi. Ya, oke. Coba saya yang di sebenarnya optimasi itu yang dilakukan apa sebenarnya? Contoh lihat tunjukin aja. Contoh ya, Zat. Oh, yang dioptimasi itu apa? Nah, yang dioptimasi itu ada sebentar. Nah, ini. Jadi di bagian sini hyperparameter. Ceritakan hyperparameter dulu saya. Hyperparameter apa dan Nah, urgensinya dioptimasi itu kenapa? Ya. hyperparameter itu apa ya? Nah, hyperparameter itu eh, apa namanya? eh, Parameter yang ada di layar-layar itu. Nah, itu hyperparameter. Nah, sebentar. Nah, di sini kan saya, Kursormu arahnya saya biar kelihatan. oh ya. Nah, di sini kan ada fungsi unit ya. Nah, di dalam fungsi unit ini, di sini ada layar-layar, ada input layer, seperti yang tadi digambar itu. Nah, kemudian ada nih konvolusi yang pertama, ini layar yang pertama, kemudian yang kedua, dan selanjutnya. Nah, di dalam apa namanya? Di dalam layar-layar ini itu ada parameter-parameter. Di sini apa namanya? eh ini kan HP ini hyperparameter. Nah, di sini ada apakah menggunakan max atau average. Nah, kemudian di bagian aktivasi juga ada. Sebentar. Nah, di sini di bagian aktivasi apa hyperparameter yang dipakai. Nah, di sini bisa pakai relu, bisa pakai tan, bisa pakai softmax. Nah, kita kan nggak tahu mana yang terbaik. Nah, maka dari itu apa namanya? Ya perlu dicari mana yang terbaik menggunakan si apa namanya hyperband dan lain-lainnya itu. Nah, kalau misalnya di bagian ini, bentar. Nah, ini kelihatan layar-layarnya ya. Nah, ini yang terbaik nih, yang 8 juta. Ini adalah komposisi model unit yang sudah dioptimasi hyperparameternya.
ternyata ya ketika yang sebentar. Ketika di bagian layar yang kedua ternyata bagusnya pakai max pooling. Nah, ini sudah dioptimasi gitu. Kalau misalnya belum dioptimasikan kita nggak tahu, bisa jadi pakai relu yang di nomor 2-nya gitu. Tapi ternyata di nomor 3-nya pakainya relu bukan max pooling gitu. Nah, itulah hyperparameter Oke. sehingga bisa tercipta 8 juta, tidak 34 juta gitu. Kurang lebih gitu. Ya. Ada yang tanya? Silakan. Nggak ada yang penasaran? Yang membuat lama itu yang mananya? Coba saya scroll atasnya bagian hyperparameter yang dioptimasi itu apa saja? Yang atas yang set di model function unitnya tadi. Iya. Nah, itu poolingnya 1, 2, 3, 4 ya, sama filternya. Iya, betul. Atas. Oke. Filternya ada berapa itu? Ada berapa jenis? Filternya sebentar. Yang atas. Ada berapa jenis kombinasi? Oh, 4 sampai 64. Oke. Teman-teman bisa membayangkan yang membuat lama ini apanya? Yang membuat lama trainingnya? Filter kan, angka filter itu kan berarti jumlah kernel yang dipakai untuk konvolusi kan. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita langsung mendefinisikan filternya karena sekian angkanya, jumlah konvolusinya, ya kan? Nah, di sini menggunakan optimasi itu yang tertera di apa settingan hyperparameternya TensorFlow, dia menulis filter 4,64. Itu maksudnya menggunakan kombinasi filter antara 4 sampai 64 dengan stepnya 8. Berarti setiap kali running ya, optimasinya dia akan melakukan training ya, membuat model dengan beragam jenis filter antara 4 sampai 64 dengan kenaikan penambahan 4 gitu step. Ya. Di situ stepnya pertama 4. Berarti filter pertama ketika di dalam proses training pertama optimasi dia menggunakan filternya 4. Di training nanti keluar akurasi ya. Terus diubah lagi. Filter berikutnya dia naik 4 step. Jadi 8. Di training lagi. Epochmu berapa istilah? Berapa? Pokoknya 50 sekali epoch. Itu benar berapa? kalau nggak salah nggak nyampe 100 sih sebentar. Oh, itu training nggak 100. Oh, itu 20 ya? Ya, 20. Anggaplah sekali epoch itu butuh waktu 5 menit lah. Ya. Itu untuk tadi satu jenis variabel hyperparameter filter. Nah, hyperparameternya selain filter, nah saya juga mengkombinasi untuk layer-layernya itu yang pooling 1, 2, 3. Yang kemarin kita belajar CNN kan ada CNN pooling kayak gitu. Nah, ini poolingnya dikombinasi antara average atau yang max pooling. Nah, bayangin ada berapa kombinasi itu. Itu yang membuat lama. Satu eksklusif kombinasi kan gini, saya tak oret-oret di layar. Pensile, bentar. Whiteboard. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, gini. Kombinasi tadi yang filter ya, kita sebut sebagai F. Dia antara 4 sampai 64 ya. Itu satu kombinasi. Terus anggaplah kita pakai pooling satu pooling dia kombinasi antara average dengan maksimum. Ya. Nah, kombinasi dua ini dimasukkan ke dalam parameter model unitnya tadi. Ya. Anggaplah kombinasi pertama itu 4 untuk filternya dan poolingnya itu average. Ya. Setelah itu di training.
modelnya ini ya, modelnya dengan settingan ini ditrain sampai 20 perulangan. Ya, setelah selesai perulangan keluarlah hasil kan, entah itu akurasi atau loss. Ya, keluar angka. Ya, optimasinya tidak akan berhenti sampai dapat nilai yang paling bagus. Ya, dia mengeran secara otomatis kombinasi ini kombinasi pertama, kedua bisa jadi dia 8 pakai average, running lagi, kombinasi 12 average terus. Itu yang membuat lama optimasi. Nah, enaknya kita tidak perlu repot-repot modifikasi atau bahasa kerennya itu tuning. Angka-angka yang ada di dalam kernel untuk filternya. Ya, ini diserahkan ke teknik-teknik optimasi, baik itu yang tadi hyperband, random, maupun yang Bayesian. Ya, optimasi. Nah, dari sini ada kontribusi ke penelitian ya, kontribusinya. Saya tunjukkan ya. Ini yang cenim ini ya. Nah, share. Nah, ini ya ini papernya NASA ya kemarin. Ini saya benar ya? Ya betul, Zat, betul. Ya, tuh. Kelihatan citasinya sudah lumayan ya. Tahu maknanya citasi enggak? Tahu, tahu, Pak. Contoh gini, kalian berpidato, mengeluarkan kata-kata indah, gitu. Kata-kata puitis. Terus orang-orang tertarik, waduh, oh iya, bagus ya kata-katanya Ibad. Ya. Terus setiap kali Ibad bercerita ke orang lain, menurut siapa? Misalnya Qaddafi, menurut Qaddafi. Nah, itu. Menurut Fulan, itu citasi. Mengutip. Entah itu perkataannya atau rangkuman dari suatu tulisan maupun penelitian. Ya, itu citasi. Sebenarnya maksudnya apa citasi? Itu dampak. Gitu loh. Berdampak berarti apa yang dikerjakan orang itu memberikan dampak untuk orang lain gitu loh. Terbukti dari citasi. Nah, yang citasi apalagi bukan dari jurnal Sinta ya. Jurnal top-top. Conference juga bagus. Botanical, ini penerbit dari Springer. Springer ini salah satu publisher internasional yang bagus ya. Yang bagus itu ada 4. IEEE, Springer, Elsevier, sama Wiley. Penerbit-penerbit jurnal maupun buku. Kalian cari buku-buku referensi internasional, mayoritas penerbitnya dari situ. Ya, impact-nya luar biasa, berdampak. Ya berarti yang dilakukan ini bagus gitu yang dilakukan. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan? Silakan. Silakan. Aji, silakan Ci. Tadi kan dalam satu fungsi dalam satu optimasi tadi kan ada 3 fungsi aktivasi tuh. Nah, cara memilih dari satu aktivasi untuk dipakai di optimasinya itu gimana? Kan ada juga di hyperband Cara itu cara kerja fungsinya tuh gimana? cara milih mana yang terbaik gitu. Iya. Apakah itu yang buat Ya tadi apa namanya? Maaf nggak kedengeran. kan tadi dalam satu optimasi kan ada 3 fungsi itu, 3 fungsi aktivasi, ada ReLU-TAN sama satunya apa? Mhm. Ya, ya. Itu cara pilih salah satu
fungsi aktivasi yang dipakai di optimasinya tuh gimana? Nah, jadi tadi sebetulnya udah dijelasin sama Setadi. Jadi apa namanya? eh di yang tadi dicor-cor sama Podi. Nah, itu kita kan memberikan apa namanya? Pilihan kepada eh, memberikan beberapa opsi ya kepada optimasinya. Optimasinya kan ada hyperband, ada apa namanya? Bayesian, ada random. Nah, itu mereka yang dengan algoritma mereka itu dicarikan mana yang terbaik gitu. Jadi kita hanya memberikan pilihannya gitu. Jadi bukan kita yang apa namanya? Bukan kita yang milihin. Sebetulnya itu penelitian saya masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi ya. Di situ kan saya baru apa namanya? Apa namanya? eh, me- apa namanya? Mengoptimasi parameternya ya. Saya belum melakukan optimasi pada layernya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik gitu, yang dioptimasi layernya mungkin layernya diotak-atik jadi yang tadinya butuh 6 layer jadi cuma 3 layer, nah itu bagus gitu. Itu bisa jadi penelitian teman-teman gitu. Kalau misalnya ada yang tertarik gitu. Jadi bukan hanya mengoptimasi apa namanya hyperparameter, tapi mengoptimasi layernya. Nah, itu lebih keren lagi gitu. Gitu, Mas Jauhan. Terjawab? Apakah terjawab? Terjawab. Syukran. Apa-apa? Oke, silakan yang lain. Mumpung ada senpai di sini yang bisa sharing. Mumpung Nasih lagi nganggur di Jogja ini. Biasanya sibuk ya. Iya. Silakan, mumpung lagi nganggur ini Nasih. Silakan. Dihujat boleh. Jelek itu tulisannya. Boleh. Boleh. Yang Mas, ini. Hujatnya tapi ilmiah. Boleh. Silakan. Apa? Kadang mau tanya? Tidak ada. Oke. Oh, silakan. Hadafi mau tanya. Hadafi. Izin nanya, ya, boleh, boleh. Silakan. Ana cuma minta saran dari penelitian anak tadi. Ah, Mungkin ada yang kurang apa bagaimana dari pandangan antum gitu. Antum share sekilas saja slide-nya tadi presentasinya kan saya kan joinnya setelah antum presentasi kan. Iya. Hmm. Coba saya sambil share aja Bi. Sekilas aja. Nah, biar dibukakan ini PPT-nya Khadafi saya. Oh ya. Sekilas aja. Apa cerita sedikit ya? Dari awal. Sedikit ya skripsi tentang apa skripsi. Oh, Yang kau tanyakan. Di slide pertama. ini kan penelitian Ana dari deteksi penyakit brown spot secara real time ya. Hmm, hmm. Kelihatan browsernya. Oh, object detection ya? Apa tadi? Object detection. Iya, object detection. Oh, oke. Mungkin antum bisa melihat di mana letak kurangnya dari presentasi tadi. Mungkin ada yang kurang, bisa minta koreksi. Tadi nasi ada Sat. Waktu anak presentasi. Ya, Oh iya. oke. Evaluasi model. Alasan antum menggunakan mobile net itu apa? Apa? Mobile net. Ya. Karena mobile net ini support buat device yang ringan kayak handphone Android gitu, Oh, daripada model-model yang lain kan arsitektur yang lain kayak CNN, oh iya, efisiensi iya. mobile net, terus Ah, eh, hmm. Kalau misalnya apa namanya?
di apa namanya dilihat dari yang antum lakukan ini sebetulnya udah oke. Tapi mungkin bisa ditambah apa namanya tadi kayak optimasi gitu. Itu kan jadi hal menarik ya. Jadi hal yang lebih advance gitu. Biar apa namanya proses apa modelnya itu jadi lebih apa namanya lebih 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 ringkas lah, lebih padat gitu. Kalau misalnya kita ini yang antum buat ini eh, parameternya, layernya itu antum buat sendiri atau bagaimana? Tapi ditanya. Parameternya nih Ah, buat sendiri tapi nyoba-nyoba. oh nyoba-nyoba. Ya, Nah ya daripada nyoba-nyoba kan mungkin bisa dipakai optimasi itu untuk apa namanya biar lebih oke gitu. Jadi nggak cuma coba-coba tapi kita berdasarkan suatu algoritma gitu. Mungkin seperti itu sih kalau misalnya apa namanya sedikit masukan lah dari saya guys seperti itu. cukup. Mungkin ada teman-teman yang lain. Jangan tanya tantangan terberat skripsi apa godaannya itu nggak apa-apa. Nah saya ini setelah lulus lanjut S2 ya. Berarti kurang tertantang di skripsinya dulu. Aduh. Banyak anak-anak udah mentok skripsi, udah lah saya sudah capek sekolah gitu. Tapi nah saya sekolah lagi. Tanya lah. Ada yang tanya? Ya sudah. Oke saya syukuran atas sharingnya ya. Apa Ada tuh? juga ya atas sharingnya. Oke kalau mau tetap lanjut nggak apa-apa. Kalau mau Ya, live Zoom. saya izin live boleh. Sat. Hah? Izin live Sat. Oh iya iya. Ya, oke oke. Syukuran saya ya. Apaan Sat? Assalamualaikum. Enggak. Pak Davi sudah